Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom, selaku dosen dari mata kuliah Business Intelligence, serta teman-teman dari kelas MJ806 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Seprima Alaika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari resume dua jurnal yang telah saya cari mengenai adanya implementasi Business Intelligence. Pada kesempatan kali ini, akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama ada resume dari jurnal pertama, kemudian resume jurnal kedua, dan yang ketiga adalah penelitian yang akan dilanjutkan selanjutnya. Baik, yang pertama ini, jurnal pertama ini adalah penerapan bisnis intelligence pada jenis bisnis peluang usaha UMKM di Desa Silenduk menggunakan teknologi online analytical processing dengan nomor ISSN 1978 strip 1520 Teknika Vol 19 nomor 1 Januari 2025, halamannya dari 315 sampai 326. Penulis dari jurnal ini adalah Amalia Shafitri dan Swendri. Nah, berikut ini resume yang saya telah ringkas dari jurnal tersebut. Pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang adanya jurnal ini, UMKM di Desa Silenduk ini menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pertumbuhan bisnis mereka, seperti akses informasi yang terbatas, manajemen stok yang kurang efisien, serta strategi pemasaran yang belum tepat sasaran. Kebanyakan pelaku UMKM ini masih mengandalkan metode manual dalam mengelola bisnis yang seringkali berujung pada kesalahan data dan pengambilan keputusan yang kurang efektif. Kurangnya kemampuan analisis data juga menjadi kendala utama menyebabkan bisnis kesulitan dalam memahami tren pasar serta kebutuhan pelanggan secara akurat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi penerapan business intelligence dan teknologi online analytical processing guna membantu UMKM mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Tujuan dan manfaat dari jurnal ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan business intelligence dengan teknologi OOLAP sebagai solusi bagi UMKM dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini bertujuan agar pelaku UMKM eh, dapat lebih memahami pola konsumsi pelanggan, mengoptimalkan manajemen stok, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat. Selain itu, manfaat dari penelitian ini tidak hanya dirasakan oleh UMKM di Desa Sinunduk, tetapi juga oleh akademisi, karena hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang sistem informasi serta memperkuat relevansi kurikulum dalam bidang teknologi bisnis. Dengan pemanfaatan BA yang lebih baik, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar, mempercepat pertumbuhan bisnis, dan mengadaptasi strategi bisnis dengan lebih fleksibel. Kemudian, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pelaku UMKM, dan studi pustaka untuk memahami kondisi bisnis mereka dengan cara menyeluruh. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Rapid Application Development atau RAD, yaitu metode pengembangan sistem dengan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Metode RED ini melibatkan beberapa tahapan seperti perencanaan kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, dan implementasi dari solusi. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM.
memastikan efisiensi dalam pengelolaan bisnis, serta meningkatkan ketetapan strategi berdasarkan data. Teknologi yang digunakan, seperti yang dia bahas tadi, teknologi yang digunakan ini, yang diterapkan dalam penelitian business intelligence ini adalah dengan online analytical processing atau OLAP. Business intelligence ini memungkinkan UMKM untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti data penjualan, inventaris, dan presentasi pelanggan sehingga mereka dapat memperoleh wawasan bisnis yang lebih mendalam. Sementara itu, OLAP ini memungkinkan eksplorasi data secara multidimensi, membantu UMKM dalam mengidentifikasi pola pasar dan tren konsumsi. OLAP ini juga menyediakan berbagai operasi analitik seperti roll up, drill down, slice, and dice, yang memungkinkan UMKM untuk menganalisis data dengan fleksibilitas yang tinggi. Dengan kombinasi business intelligence dengan OLAP ini, UMKM di desa Silenduk dapat melakukan perencanaan bisnis yang lebih strategis dengan berbasis data. Nah, untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bisnis intelligence dengan teknologi OLAP dapat membantu UMKM di desa Silenduk dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan manajemen stok, dan menyusun strategi pemasaran yang lebih akurat. Dengan memanfaatkan business intelligence, UMKM dapat mengumpulkan data secara real time dan melakukan analisis mendalam terkait perilaku pelanggan dan tren pasar saat ini. Kemudian, selain itu, teknologi OLAP ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan prediksi terhadap performa bisnis berdasarkan data historis yang akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan cepat. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan pelatihan UMKM di desa Silenduk ini dapat memanfaatkan adanya peluang bisnis yang lebih optimal serta meningkatkan daya asing mereka di pasar. Dalam penelitian ini, intinya kesimpulannya adalah dalam penelitian ini akan menjadi landasan yang kuat bagi para UMKM dalam mengadopsi teknologi business intelligence dan OLAP secara lebih luas, serta memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan solusi berbasis data untuk bisnis kecil dan menengah. Baik, kemudian jurnal kedua ini ada Implementation of Business Intelligence to Analyze Opportunities to Enter the Most Popular Majors at SMKN1 Tanjung Pura. Memiliki nomor ISSN 30464900, Journal of Information Technology, Computer Science, and Electrical Engineering, Volume 2, and Number 2, April 2025. Baik, untuk latar belakang dari adanya penelitian ini, penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan terus meningkat, terus berkembang, termasuk dalam adanya analisis pemilihan jurusan di sekolah menengah kejurusan 1 Tanjung Pura ini. Sebagai lembaga pendidikan vokasi, harus mampu beradaptasi dengan tren pasar kerja dan minat siswa dalam memilih jurusan yang sesuai dengan bakat serta potensi mereka. Namun, tanpa pendekatan berbasis data yang kuat, sekolah seringkali kesulitan dalam merancang strategi penerimaan siswa yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan business intelligence dalam menganalisis peluang masuk ke jurusan yang paling diminati di SMK N1 Tanjung Pura guna memberikan wawasan yang lebih akurat bagi sekolah dan calon mahasiswanya. Calon siswanya. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi adanya penerapan bisnis intelligence dalam menentukan peluang penerimaan siswa pada jurusan yang paling populer. Dengan memanfaatkan bisnis intelligence,
sekolah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa, melihat tren penerimaan dari tahun ke tahun, serta membuat keputusan yang lebih tepat dalam menetapkan kuota penerimaan. Manfaat penelitian ini tidak hanya bagi pihak sekolah, tapi juga bagi para calon siswa yang dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat persaingan dan kemungkinan diterima di jurusan yang mereka inginkan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan tentunya dengan teknologi informasi. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data sekunder dari calon siswa dari SMKN 1 Tanjung Pura antara tahun 2020 hingga 2024. Data ini dikumpulkan melalui sekolah yang kemudian diproses menggunakan business intelligence, khususnya perangkat lunak tablet untuk visualisasi. Tahapan penelitian ini terdiri dari studi literatur, pengumpulan data, pembersihan data menggunakan metode ETL atau Extract, Transform, and Load, implementasi dalam Tableau ini, dan analisis hasil visualisasi untuk mendapatkan wawasan berbasis data. Metode ini memungkinkan nantinya peneliti akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk teknologi yang diterapkan ini, penelitian ini menggunakan teknologi business intelligence dengan Tableau sebagai platform utama untuk visualisasi data. Tableau ini memungkinkan pemrosesan dan analisis secara interaktif dengan berbagai sumber seperti spreadsheet atau database, serta memungkinkan pembuatan dashboard visual yang informatif. Teknologi ini memudahkan sekolah dalam mengidentifikasi pola penerimaan siswa membandingkan minat berdasarkan jurusan serta memberikan laporan yang dapat dijadikan dasar dalam strategi penerimaan siswa. Tableau ini juga memiliki fitur drag and drop yang memudahkan pengguna dalam mengelola dan menyajikan data tanpa harus pemrograman yang kompleks. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jurusan teknik dan bisnis sepeda motor merupakan jurusan yang paling diminati di SMK Negeri 1 Tanjung Pura berdasarkan data dari tahun 2020 sampai 2024. Sementara jurusan akuntansi memiliki jumlah pendaftar paling sedikit dengan penerapan bisnis intelligence. Sekolah dapat memiliki tren minat siswa, menyesuaikan strategi penerimaan, serta mengoptimalisasikan promosi jurusan yang kurang diminati. Seperti tadi, akuntansi paling kecil, jadi bisa membantu sekolah untuk mencari tahu nih, bagaimana cara mempromosikan si jurusan akuntansi ini. Visualisasi data dalam Tableau memudahkan analisis peluang bagi calon siswa serta membantu sekolah dalam mengadaptasi kebijakan penerimaan berdasarkan permintaan pasar kerja dan preferensi siswa. Nah, untuk jurnal ini, penelitian ini nanti akan memberikan dasar bagi sekolah untuk terus memanfaatkan business intelligence dalam pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan efektivitas sistem penerimaan siswa di masa depan. Baik, yang terakhir ada penelitian yang mungkin akan dilakukan selanjutnya. Menurut saya, penelitian selanjutnya dalam implementasi business intelligence ini perlu difokuskan pada pengembangan dashboard yang lebih interaktif dan user-friendly untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Hal ini penting karena pemahaman yang lebih baik terhadap data dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam bisnis. Yang pertama ini penelitian peningkatan pengalaman pengguna. Banyak pengguna bisnis intelligence yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Dashboard yang kompleks dan sulit dipahami dapat menghambat pengguna dalam mengakses dan menganalisis data. Dengan mengembangkan dashboard yang lebih intuitif, pengguna dari berbagai latar belakang dapat menggunakan lebih mudah memahami informasi yang disajikan sehingga meningkatkan adaptasi business intelligence di kalangan pelaku usaha.
Kemudian, penelitian kedua ini adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dalam bisnis yang cepat berubah, kecepatan dalam pengambilan keputusan ini sangat penting. Dashboard yang interaktif memungkinkan penggunaan untuk dengan cepat mengakses informasi yang relevan dan melakukan analisis secara real time. Penelitian ini dapat membantu menciptakan alat yang memungkinkan penggunaan melakukan drill down and filter dan analisis serta dengan lebih efisien. Kemudian, alasan yang ketiga adalah kustomisasi dan personalisasi. Setiap bisnis ini kan pasti memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda. Penelitian tentang dashboard interaktif ini dapat mencakup pengembangan fitur kustomisasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Hal ini dapat meningkatkan relevansi data yang disajikan dan membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang terakhir, ada integrasi dengan teknologi baru. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin, ada potensi besar untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam dashboard BI atau business intelligence. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi ini dapat digunakan dan digunakan untuk memberikan rekomendasi otomatis, analisis prediktif, dan wawasan yang lebih mendalam sehingga meningkatkan nilai tambah dari adanya business intelligence. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.